karena aku dari Jawa dan Sunda ya kayak, jadi mereka ada juga yang minta kayak ayam cemani, kayak berapa jenis bunga. Kenapa dia meraba aku, terus kayak orang suka, kayak orang laki-laki jatuh cinta gitu loh Kak. Kayak kita romantisan sama pasangan gitu. Nah disitu aku kaget banget Kak, cuman kan aku ngiranya aduh gua halu kali ya, katanya itu pocong laki-laki pada ngikut ke elu kayak gitu. Iya, jadi yang jantannya, maksudnya yang cowok yang berkelamin beda sama aku itu pada ngintil gitu. Jadi yang nggak suka banyak. Jadi itu hampir tiap malam sih jujur aku. Jadi serangan ke rumah, banaspati, angin berhembus, burung gagak, burung hantu, semua burung lah, cungcuing apa segala macam. Sempat ada tuh Kak satu ya yang di belakang rumah sih, kebetulan di belakang rumah kan udah berumur ya Kak, udah senior banget. Dia marah tuh Kak, tiba-tiba datang ke rumah aku, katanya bilang kenapa lu ngambil tamu gua, katanya gitu. Terus langsung dikasih tuh pusaka. Anak katanya mah itu ada jenglot dan tali pocong dari sana gitu. Selamat datang tamu jagat, kembali lagi di Jagat Mistis. Malam ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang mungkin tamu jagat sudah pernah lihat di podcast-podcast lain. Ia membawa cerita tentang pengalaman spiritualnya dan juga pusaka-pusaka warisan dari kakeknya yang sampai sekarang ia bawa dan menjadi salah satu alasan dia menjadi praktisi. Kali ini ada Kak Satriani yang akan bercerita tentang perjalanan spiritualnya. Ada juga salah satu pusaka yang berbentuk jenglot dan juga tali pocong warisan dari kakeknya yang membantu Kak Satriani ini untuk menjalani kehidupan sebagai praktisi supranatural. Langsung aja kita sambut. Di sini ada Kak Satriani. Halo, selamat datang di Jagat Mistis. Makasih. Katanya Kak Satriani ini sudah mengalami hal-hal spiritual itu sejak kecil. Iya betul. Itu benar nggak sih Kak? Betul ya. Oke, boleh sambil diceritain nih backgroundnya Kakak tuh gimana sih dari kecil sampai sekarang tuh kayak gimana? Jadi dulu itu orang awam ya Kak ya, sangat awam, orang biasa. Bahkan kalau boleh dibilang aku tuh dulu nangisan, jadi sebenarnya anaknya iya nangis gitu kan. Kalau misalnya lewat tempat angker apa, nggak ada tuh Kak rasa-rasa akan menjadi seperti sekarang gitu ya. Nah cuman memang dari kecil itu Kak, saat aku di kandungan mama itu memang udah ditampakkan gitu Kak tanda-tandanya ke mama itu. Jadi mama itu waktu itu bermimpi Kak bahwa ada dua macan gitu ya kayak, yang satu itu warna putih, loreng putih, yang satu lagi macan lodaya yang loreng warna oranye gitu loh Kak. Nah itu bersahut-sahutan di bawah bulan purnama bulat gitu Kak. Nah jadi 3 hari sebelum aku lahiran oe teh, maaf ya kalau aku campuran gitu ya biar ini. Nah itu mama tuh mimpi kayak gitu Kak, mimpi dulu. Nah udah gitu teh waktu mama ngelahirin si Kris teh tetrek-tekan teh bunyi gitu Kak, di lemari penyimpanan gitu Kak, karena memang dulu ibunya dari mamah dan ibunya dari bapakku kan menyimpan pusaka-pusaka gitu loh Kak ya, memang warisan turun-temurun. Jadi sebelumnya di keluarga juga udah identik dengan hal-hal spiritual. Iya betul ya. Jadi itu kita dari memang ibu sama tradisi budaya itu, adat itu sangat benar-benar kental banget gitu. Tapi mamah dan bapakku tidak menseriusi itu gitu. Jadi yang memang menseriusi itu kakek nenek di antara kedua belah pihak. Itu Kak Satriani itu berasal dari mana tuh Kak? Kalau bapakku itu Kak Demak ya, Jawa Tengah. Iya, kalau mamah itu Kerawang, Sunda. Jadi kita perpaduan Jawa dan Sunda ya. Separuh gitu ya. Sebelum Kakak mengalami hal-hal spiritual itu waktu kecil tuh belum mengerti. Iya Kak.
belum mengerti. Tapi memang sudah ada tanda-tandanya lagi kan tadi. Jadi setelah itu ya udah mulai nih Kak. Tapi aku tuh ngeliwat ngeliwat ke tempat angker wingi teh nggak takut nah Kak. Awalnya itu dulu ya kan. Jadi kan memang mungkin kalau orang lain laki-laki pada lari ngibrit tuh Kak, yang katanya di bawah pohon beringin aku dulu ngaji ya, itu memang sangat angker. Jadi suka ada kayak, sorry ya Kak, istilah wewe gombel apa dan sebagainya, yang hantu perempuan yang marikan gitu. Tapi saat aku ngaliwat, maksudnya aku lewat teh gitu ya, aku nggak takut gitu Kak. Nah padahal ada mereka dan mereka tuh mulai mau berinteraksi sama aku gitu. Tapi itu Kak Satriani belum merasakan atau udah melihat mereka? Kalau melihat, iya Kak, kadang melihat, kadang enggak gitu. Jadi kayak on off gitu loh Kak. Jadi enggak selalu kebuka terus gitu kan. Nah waktu kecil itu, terus makin kemari ya itu sampai pada akhirnya semua warisan itu jatuh ke tangan aku. Warisan pusaka tadi dari kakek nenek. Jadi dari semenjak kecil sudah mulai merasakan hal-hal spiritual, terus bertemu sosok-sosok yang mungkin orang-orang awam tuh nggak bisa lihat. Nah itu gimana sih Kak rasanya dari kecil? Waduh, rasanya nano-nano banget. Karena gini Kak, selain aku tadi mulai ya Kak ya berdampingan dengan hal-hal kayak gitu, itu seiring berjalannya waktu, aku inget banget Kak, mimpi pertama aku yang jadi nyata itu SMA Kak. SMA. Iya, jadi bukannya aku mau melangkahi pandangan ilahi atau apa ya Kak. Jadi ada satu kejadian di mana, maaf ya kayak teman aku celaka. Sorry, dia ditumbalin ya sama seseorang. Kita tahu ya kayak kalau misalnya penumbalan itu kan jiwa ya, mengikat ke jiwa ya. Nah jadi aku mimpi nih Kak, karena dia bestie aku mimpi lah. Kata aku teh, ya ampun ya Allah gitu ya, kata aku teh ini mau celaka gening teman aku teh gitu ya. Nah ternyata iya Kak, bener itu Kak, kejadian nyata banget. Dan maaf ya kayak itu di jalan itu sampai aku tuh apal banget Kak, maaf ya, sampai luka darahnya dia tuh aku hafal banget gitu loh Kak. Itu sesuai banget sama mimpi. Sangat, aduh Kak, pokoknya 11-12 deh Kak gitu. Jadi itu terjadinya awalnya dari mimpi dulu, terus kejadian dan mulai dari situ tuh Kak ya kan, agak mulai terus gitu Kak. Kata aku tuh ya, aduh kenapa sih gue mimpi-mimpi aneh mulu gini gitu ya, kayak pikiran teh itu pada sampai akhirnya 2020 kemarin aku diberikan semua pusaka itu dan sekarang ya jadi begini gitu. Menjadi diproses dari kecil sampai SMA merasakan itu, ada nggak sih kayak di waktu SD atau SMP itu berinteraksi langsung sama sosok-sosok, atau udah dikasih pesan-pesan untuk kayak nanti di umur sekian bakal ada terjadi apa kayak gitu? Tanda-tanda gitu ya, tanda-tandanya ya. Udah ada belum? Kalau untuk tanda-tanda gitu ada Kak. Itu wujudnya itu ada kakek-kakek gitu yang kayak sebentar lagi waktunya gitu. Waktu aku kuliah tuh Kak, mendekati 2020 tuh. Nah terus aku mimpi juga nih Kak, banyak warga ya kayak yang di depan rumah aku, mereka tuh pada ngantri. Nah ternyata di sana itu ada sosok aku Kak, ya kan pakai baju hitam, aku pakai kerudung sih Kak kalau di rumah ya. Jadi di situ tuh tangan aku bercahaya dan aku tuh, maaf ya kayak orang-orang yang pada datang itu tuh pada sakit gitu loh Kak, kayak misalnya punya benjolan atau apa, dan saat aku pegang perutnya atau apanya itu ya Kak yang sakit itu ya, di dalam mimpi aku itu tuh mereka sembuh dan mereka tuh berterima kasih gitu Kak. Nah di situ dulu tuh Kak 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi dari sebelumnya udah dikasih tahu bakal menjadi praktisi mungkin ya di bidang spiritual, yang non medis mungkin gitu, non medis. Tapi dari masa kecil ke remaja itu belum ada yang benar-benar ada serem banget gitu. Ada serem dong Kak. gitu. Ini aku inget banget Kak. Jadi pertama kali banget ya. Itu waktu mau menginjak SMA Kak, sebelum mimpi tadi ya Kak. Itu ceritanya kan aku ngontrak rumah Kak, maksudnya orang tua aku ya. Aku tuh tinggal di kamar belakang. Nah, kenapa waktu di kamar belakang teh hawanya udah beda gitu ya kayak vibes-nya lah, aura kita bilang, energi ya gitu ya Kak. Nah, pas malam nih Kak, pas tiap malam Jumat, loh kok kata aku teh kayak ada yang sekelebat gitu ngelewat gitu Kak. Ngelewatkan. Jadi kayak bentuk rupa laki-laki umur 27-an mungkin ya kayak. Jadi kan maksudnya bodinya ya Kak. Soalnya kayak kakak nih kan umur segini gitu ya. Terus juga dia tingginya tuh agak-agak tinggi 180-an gitu. Nah, aku inget banget Kak, itu hidungnya hidung orang Jawa Barat lah gitu ya. Jadi siluet hitamnya itu kan jelas gitu Kak, terpampang nyata. Nah, setelah itu teh Kak,
kenapa dia meraba aku, terus kayak orang suka, kayak orang laki-laki jatuh cinta gitu loh Kak. Kayak kita romantisan sama pasangan gitu. Nah di situ aku kaget banget Kak, cuman kan aku ngiranya aduh gua halu kali ya, maksudnya kan aku kan udah mau SMA Kak. Nah berarti kan mungkin aku puber gitu udah ya, kayak pikiran puber, aku mah gitu ya. Jadi kan kita ada nih dagdikduk yang kayak lawan jenis gitu ya, kayak ngira aku teh gitu, ternyata enggak Kak. Itu makin lama terus lama-lama tuh ya kayak akunya teh kayak demam gitu Kak. Nah itu tuh. Kalau kata orang mah katanya ada yang ikut cina gitu ya Kak. Kalau dulu teh kata nini teh dekat rumah gitu ya. Nah terus teh aku teh kata aku teh ada yang ikut. Nah terus Kak aku kerap mimpi terus Kak. Dikasih mimpi terus. Jadi setiap malam teh itu dihampiri oleh sosok ganteng banget kan kawan. Terus dia tuh ayo katanya gitu, seolah-olah tuh aku istri dia gitu Kak. Ih serem banget. Itu padahal masih SMA ya, dari proses SMA ke kuliah kan banyak mimpi kayak gitu. Aduh. Nah Kak setelah itu aku kan kayak ngelayat gitu ya, kayak maaf ya kan orang tuanya teman atau apa kan, maaf nih ya Kak, ada yang kayak berpulang atau gimana ke tempat pemakaman umum. Lah kenapa pulangnya aku digonggongin anjing Kak, kata anak indigo yang bisa lihat, katanya itu pocong laki-laki pada ngikut ke elu kayak gitu. Iya jadi yang jantan nih, maksudnya yang cowok ya, yang berkelamin beda sama aku itu pada ngintil gitu Kak, mulai dari situ tuh, dari mimpi yang tadi itu Kak. Jadi Kak Satriani itu dari masa SMA sampai sekarang tuh mungkin dari auranya menarik sosok-sosok astral yang laki-laki nggak paham untuk mendekati gitu ya. Iya intinya Kak, waduh pokoknya itu mulai dari tadi ya Kak, tempat pemakaman umum segala, misalnya pohon wingit angker atau rumah temen yang memang dia apa ya Kak, ya serem gitu ya kayak hawanya. Pokoknya intinya aduh itu pada aku nggak paham ya kayak, jadi pada kayak ngintil gitu ngintil ya. Semua. Nggak ngerti, jadi aku juga. Pada akhirnya setelah tahun 2020 Kak Satriani itu mulai paham nih. Iya Kak, harus bertugas seperti apa betul, kayak gitu. Diberi amanah lah gitu seolah-olah. Boleh Kak diceritain jadi prosesnya nih setelah Kakak mendapatkan warisan pusaka, itu dapat pusaka apa aja sih? Terus setelah didapatkan apa sih yang Kakak lakukan gitu untuk melanjutkan itu? Ini berarti kan keturunan ya, dari keluarga kan. Untuk melanjutkan apa yang orang tua Kakak sebelumnya dilakukan gitu. Kayak gimana Kak, boleh diceritain? Jadi pertama itu Kak, maaf ya saat sakaratul mautnya kakek aku nih Kak. Jadi kakek aku tuh udah ngap-ngapan ya Kak ya. Jadi maaf nyawa itu mau lepas nih Kak dari raga ya. Jadi udah di tenggorokan nih Kak nyawanya gitu ya kita bilang ya. Terus teh kakek aku teh sini gitu Kak, aku teh kan semua pada ngumpul tuh Kak, dari anak cucu semua ya, keturunan pada nungguin gitu kan Kak, kasihan. Nah udah gitu teh kakek aku teh malah sini ke aku gitu, terus dia nunjuk tuh ke arah lemarinya teh penuh barang-barang benda pusaka dia yang dulu dia kumpulin saat muda. Jadi gini Kak, dulu tuh kan kakek aku tuh emang kita bilang dukun lah gitu ya kayak bahasa ininya ya, di kampung tuh biasa ngebantu-bantuin orang lah gitu Kak. Jadi kebanyakan memang tamunya laki, perempuan juga ada. Nah di situ tuh memang dia obsesi banget dengan yang namanya kesaktian gitu Kak, dulu tuh kakek aku. Jadi sampai dia tuh jalan dan menetap di Pulau Nusa Kambangan Kak, 3 hari 3 malam. Terus dia tuh di situ memohon sosok gaib siapapun yang ada di sini, kata dia gitu ya kayak. Duh aku diceritain nih Kak, makanya aku paham gitu, sangat hafal gitu dengan hal itu. Siapapun sosok gaib yang ada di sini, saya tuh menginginkan, katanya saya tuh menjadi orang yang berguna bermanfaat bagi orang banyak, katanya gitu Kak. Terus saya itu ingin supaya saya itu mendapatkan kesaktian gitu, beda dengan orang lain. Pokoknya tahapannya itu Kak beda lah gitu ya dengan praktisi lain gitu ya. Nah setelah itu Kak, kita kan tahu ya kayak bahwa Pulau Nusa Kambangan itu kan serem banget ya Kak ya, serem banget. Terus ada kerajaan gaib. Dan salah satu sosoknya itu ini semua yang bisa lihat aja kayak ada katanya Kak ular ya, ular warna putih gitu Kak, ya kan kayak belut raksasa gitu. Nah dia ditampakkan lah itu Kak saat malam ketiga itu. Kakek aku teh terus langsung dikasih tuh pusaka. Nah katanya mah itu ada jenglot dan tali pocong dari sana gitu. Dari situ. Jadi memang itu pegangan dukun kan Kak, memang ya. Jadi kakek tuh melakukan ritual selama 3 hari 3 malam. Apa aja sih yang dilakuin kalau Kakak boleh ceritain? Iya katanya mah
sorry ya kak, puasa sorry ini mohon maaf ya, jadi agak ini puasa nggak melakukan yang laki-laki lakukan ya kepada perempuan, terus juga nggak makan ini nggak makan itu, terus dia nggak boleh ngelihat cahaya, nggak boleh ini nggak boleh itu ada kak. Harus jadi gelap. betul, jadi ada puasa lah pokoknya tertentu lah gitu kan, yang menahan diri supaya makhluk gaib itu tahu bahwa kita tuh serius gitu dengan permintaan kita yang kita mau gitu. Oke, pada akhirnya setelah 3 hari 3 malam kakeknya Kak Satriani mendapatkan pusaka. Diberikan lah kak, iya. Oke, nah setelah mendapatkan pusaka itu kan itu prosesnya kan mungkin kakak masih muda dan lain-lain. Nah, itu apa sih yang dilakuin kakek dengan apa yang dia dapat selain kayak membantu orang-orang sebagai dukun gitu? Jadi ya dia kadang-kadang dapat ilham langsung ya kayak ilham dari mungkin dari mimpi gitu ya kalau dia bilang sih. Jadi dia punya guru yang memang nggak kelihatan oleh kasat mata, yang selalu memberikan misalnya kakak nih misalnya atau siapalah ya misalnya kak, yang memang dia itu kesulitan terhadap sesuatu, terus nanti kan dikhususkan gitulah kak, ini gimana ya caranya supaya solusinya supaya orang ini tuh mendapatkan yang dia mau atau gimana. Nah itu kak ada bimbingan selanjutnya gitu. Dikasih tahu cara-cara untuk ketika ada orang yang datang dia kasusnya bisa itu sulit gitu. betul kak. Dan kakek bisa menemukan solusi yang cepat mungkin ya. Betul kak, yang memang cocok juga kan dengan orang itu dan orang itu balik lagi gitu. Oke. Nah setelah kakak menerima nih kemampuan yang sekarang dimiliki gitu, itu berat nggak sih kak menjalaninya? Waduh berat banget jujur aja. Kita kan tahu ya kak, yang kayak gitu ada harga yang harus kita bayar. Betul. Ya. Jadi ya kalau menurut aku dengan daya nalar logika dan akal manusia itu ya nggak akan pernah bisa kebayang lah kak. Pokoknya adalah kak juga paham lah lebih ngerti kakak daripada aku. Pokoknya intinya menurut aku kalau boleh dikasih pilihan aku pengennya jadi orang biasa aja. Ya. Nah selama ini kendala atau pengalaman-pengalaman yang bisa dibilang itu mengganggu Kak Satriani itu yang kayak gimana aja sih kak? Boleh diceritain, aku penasaran banget nih. Yang sering banget ya kak, yang sering banget itu kalau ada orang yang mohon maaf nih ya kayak, jadi bukannya kita melangkahi takdir ya kata dia, tapi ini jelas kalau indigo udah paham ya kayak yang benar-benar dia bisa ngelihat ke masa depan, yang bisa tahu orang maaf ya kamu meninggal. Itu kak di mimpi aku, maaf ya tetangga aku, teman aku semuanya yang mau 2-3 hari sebelum meninggal ya kak, meninggal dunia nih bendera kuning itu selalu datang. Dia itu selalu minta urusannya itu tuh biar aku yang ngurusin gitu loh kak. Jembatan dari alam apa ini ya bilangnya kita, alam dia yang udah nggak ada sama alam manusia gitu. Alam perpindahan. Tolong Dan ada juga kak yang kayak tadi kan misalnya di TPU ya kayak misalnya aku nikah ngelayat juga kan, misalnya kayak sekarang nih udah jadi praktisi, terus aku ngelayat. Nah terus itu kak, aduh kak itu gila sih, banyak banget kuburan-kuburan yang sorry ya kak meninggalnya itu kan nggak sempurna. Nggak sempurna kak, wajar. Terus mereka tuh minta supaya aku tuh menyempurnakan itu, dan aku nyari-nyari tuh tulangnya apa. Lah kata aku teh, ya Allah kata aku teh, kayak gua teh banyak banget sih yang harus dipegang gitu kan kerjaan gitu kak. Tapi itu dia emang sosok-sosok itu meminta tolong kah? Langsung kak. Langsung. Dia juga minta katanya supaya orang yang maaf ya kayak menjahati dan menzalimi dia tuh aku adili gitu loh kata saya teh. Mohon maaf ya sebelumnya saya itu manusia biasa, saya bisa mengadili apa, saya cuma bisa ya maksudnya membantu sebisa saya gitu kak. Kadang-kadang. Jadi ya tamu jagat kalau yang belum tahu, jadi orang yang mempunyai kemampuan spiritual seperti ini emang biasa diganggu atau dimintai tolong oleh sosok-sosok entah itu jin, arwah, jin korin, arwah atau sosok-sosok yang emang mempunyai entity gitu kan. Dan nggak cuma di kuburan aja sih ya. Iya sih kak sebenarnya. Setiap kemanapun. Setiap tempat kan ada portal dan gerbang gaib ya gitu kita kerajaan. Sosok-sosok mereka tuh kadang memakai cara yang memaksa, benar nggak sih? Iya betul kak. Iya kan. Nah, ketika Kak Satriani udah memiliki pusaka nih, step apa yang kakak lanjutkan dari kakek? Iya, jadi awalnya kan merawat dulu mereka ya kak. Jadi kan kita udah paham ya kayak maksudnya setiap suro itu kan dibasuh, dimandikan, terus mereka
berikanlah yang mereka minta gitu kan Kak. Ada permintaan khusus kayak misalnya karena aku dari Jawa dan Sunda ya kayak, jadi mereka ada juga yang minta kayak ayam cemani, kayak berapa jenis bunga, kayak berapa jenis minyak yang minyak bukan minyak orang awam ya, minyak yang nggak boleh ada campurannya lah intinya. Iya. Terus ada juga dupa-dupa khusus kan Kak. Terus kayak menyan ya kita bilangnya kalau orang Sunda gitu. Jadi di parukuyan gitu di tempat yang wadah itu ya udah gitu. Dibersihkan. Betul Kak. Jadi dijajarkan gitu disejajarkan gitu. di kata. Nah setelah kakak bukan disuruh berarti ya itu emang udah keharusan untuk membersihkan pusaka-pusaka yang diwariskan. Nah kakak bukan melakukan ya disebutnya. Setelah itu yang kakak lakukan apa? Entah itu bertemu orang atau emang banyak setelah itu orang-orang yang meminta tolong ke Kak Satriani? Awalnya teman dekat dulu ya Kak ya. Jadi teman dekat, terus ibunya, terus kakaknya, saudara-saudaranya. Jadi dari mulut ke mulut sih Kak. Dari pertama awal aku praktek gitu. Memang awalnya tidak percaya bahwa aku diberikan kepercayaan kayak gitu ke sama orang. Kan aku bingung lah sampai aku sekarang juga ngasih petunjuk jalan. Jadi di Karawang, aku kan praktek di Karawang ya Kak, Karawang Barat ya. Jadi di Karawang Barat itu ada step-stepnya kalau mau ke rumah aku gitu loh Kak. Jadi biar orang tuh nggak bingung gitu. Sampai segitunya, sampai biar kata orang tuh biar orang tuh nggak puyeng gitu nyari rumah aku gitu. Biasanya bukan pasien tamu Kak. Ya tamu yang seperti apa sih yang masalahnya tuh kayak gimana sih Kak yang datang ke Kak Satriani? Yang kalau yang perempuan itu biasanya buat kecantikan ya Kak. Jadi dia supaya gimana nih caranya biar dapetin beauty dan power. Karena kan ini kita sepakat ya Kak. Jadi kalau perempuan itu kan kadang punya ambisi juga ya, nggak kayak laki-laki. Jadi dia juga pengen tuh gimana caranya menguasai mungkin pasangannya, atau dia tuh pengen disawer banyak nih jadi biduan gitu Kak, ya kan. Jadi gimana nih caranya kan biar penonton dia yang menikmati pertunjukan dia itu ngasih wah royal gitu lah ya Kak. Terus juga biar ngikat suaminya, ngikat pacarnya apa kayak gitu. Nah kalau yang laki-laki biasanya pakai pelet sih Kak. Jadi menyihir sihir cinta gitu. Sihir cinta. Jadi dia naksir ke siapa? Dia naksir ke siapa tuh teh gitu ya. Teh Satriani tolong dong bantuin saya bener-bener pengen nikahin dia. Biasanya aku diemin dulu tuh Kak. Aku nggak langsung ACC yes ya gitu ya. Biasanya kalau ada yang datang ke rumah mendadak atau dia WA dulu, itu aku diem dulu, aku terawang dulu, aku lihat dulu gimana nih apakah dia itu lebih condong ke nafsu aja atau bener memang ada arah nikah gitu serius ya. Soalnya ya ini aja sih Kak, moral aja sih. Betul. Ya kan, kita kan pasti ada lah Kak. Betul, sebagai cewek juga Kakak jangan memilih dulu ya yang mana yang bisa dibantu, yang mana yang enggak gitu. Iya, jadi ada juga kadang Kak yang lucu tuh gini, yang dia tuh nggak percaya sama kita, dia tuh mau nyoba-nyoba mungkin ya gitu ya Kak. Tapi ternyata bener target itu kekait gitu ya, maksudnya ke dia dapatkan, terus dia baru kayak oh ya maafin saya gini-gini di kata saya teh. Awalnya emang cuman mau ngetes aja mungkin dia ya. Tuh ada lagi maksudnya praktisi lain, guru spiritualnya yang lain kan gitu. Tapi selain itu membuka kayak praktek pengobatan juga nggak sih? Iya Kak, betul, alternatif. Nah yang datang yang kayak gimana tuh Kak? Penyakit seperti apa biasanya? Banyak ya kayak yang banyaknya, yang sulit mendapatkan keturunan. Terus juga yang tadi Kak daging jadi itu ya. Iya, terus luka-luka yang nggak bisa kita jelaskan pakai akal sehat lah gitu Kak. Kan banyak tuh kayak yang maksudnya nggak mulus gitulah. Kenapa itu kan ada tuh Kak. Terus mukanya bisa dibilang kayak rusak atau gimana gitu ya. Itu pengaruh santet kah atau berarti ada guna-guna teluh. Jadi ada yang dari yang nggak suka atau dari tadi saingan dia toko atau bisnis ya, kantor ya gitu. Jadi setelah tahun 2020 Kak Satriani mulai dari awalnya cuman teman ke teman, makin banyak yang tahu, makin banyak yang datang. Nah si pusaka ini Kak, aku penasaran banget. Tadi kan Kakak cerita ada pusaka jenglot sama tali pocong. Betul. Nah itu tuh kayak gimana sih Kak? Boleh diceritain? Itu serem banget. Maksudnya
Ya itu kan Kak, ngedenger namanya aja kan kita udah waduh ngeri ya. Nah kalau orang yang julid bilangnya pasti hoax nih orang gini-gini. Kalau orang yang percaya Kak, pasti dia itu ya itu tadi kan kayak Kakak nih menanyakan kan apa. Ya udah aku ceritain, aku jelasin. Memang kalau untuk perawatan itu Kak agak serem kan. Jadi aku tuh butuh setiap malam Jumat ya Kak sama malam Selasa itu spesifik ya Kak ya. Jadi harus nggak boleh enggak. Jadi ada permintaan sih dari dia, dari darah hewan gitu. Oh. Dari yang tadi. Sosok jenglot atau si tali pocongnya ini? Atau jenglotnya aja? Jenglot aja. Kalau misalnya tali pocong sih kita asapi aja sih sebenarnya itu. Nah itu fungsinya untuk apa sih Kak? Si dua benda pusaka yang selalu Kakak urus ini? Kalau yang aku rasain ya Kak, proteksi sama buat kesaktian sih Kak. Kesaktian. Ya jadi gimana nih caranya supaya hajat orang banyak ya, keinginan yang dimau nih sama tamu-tamu semua itu kecapai. Nah aku memang dengan itu gitu ininya. Medianya. Ya medianya gitu. Oke, tapi pernah nggak sih Kak ada si pusaka ini tuh menuntut apa gitu atau yang serem-serem ya dan ketika Kakak mempunyai pusaka ini ada nggak sih orang-orang yang malah penasaran atau malah tertarik ingin mengambil juga ingin memiliki. Iya. Nah gimana Kak itu ceritanya? Ada tuh kayak orang kaya, nggak aku sebutin lah namanya, di Jakarta Pusat ya, kayak kemarin nih belum lama. Jadi dia tuh dengan seenaknya mentang-mentang orang kaya ya, kayak buset banyak banget nih asetnya, kayak mobilnya juga udah bagus banget kan. Cuman aku bilang gini, bagus ya, kayak siap ready uangnya dan sebagainya, sampai seharga Pajero loh Kak itu ditawarnya. Dia bilang juga kalau memang mau lebih mahal dari itu dia siap katanya, kalau memang itu bisa dia miliki gitu Kak. Aku bilang gini, mohon maaf Pak, bukan masalah saya gimana-gimana, ini nyawa saya lah gitu, bahasa ininya gitu ya Kak. Saya nggak akan pernah melepas gitu kan, walaupun ibaratnya dengan serius Bapak menghadirkan misalnya uang banyak banget gitu ya kayak itu kayaknya itu sangat tidak mungkin, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia cuma konsultasi biasa aja sih, ngebahas keris-keris dia gitu. Oke. Nah selain yang ingin memiliki nih si pusaka ini berarti dampaknya kan sangat besar ke Kak Satriani kan. Nah gimana cara Kak Satriani menyikapi ketika mungkin sebagai praktisi banyak yang ada saingan juga, pasti, terus ada juga yang tidak suka dengan metode yang dilakukan oleh Kak Satriani. Nah itu ada nggak sih kayak gangguan atau serangan atau bahkan mungkin orang yang niat benar-benar mencelakai Kak Satriani itu kayak gimana Kak? Hampir tiap malam sih Kak. Hampir tiap malam? Iya, jadi jadi gini loh Kak, kalau kita sudah open public gini, ini kita harus sudah siap ya. Itu semua pasti udah tahu. Maksudnya bahkan bukan praktisi pun, kalau misalnya entertainer atau apapun itu kita bilangnya ya Kak. Kalau kita udah open public ini, kamera on dan sebagainya, berarti kan seluruh dunia ini pun tahu gitu kan Kak eksistensi kita. Nah jadi yang nggak suka ya banyak. Jadi itu hampir tiap malam sih jujur aku. Jadi serangan ke rumah, banaspati, angin berhembus, burung gagak, burung hantu, semua burung lah, cungcuing apa segala macam. Iya intinya itu Kak, bikin supaya mungkin mereka yang lebih unggul lah gitu daripada aku. Terus kadang juga Kak, sempat ada tuh Kak satu ya yang di belakang rumah sih, kebetulan di belakang rumah kan udah berumur ya Kak, udah senior banget. Dia marah tuh Kak, tiba-tiba datang ke rumah aku, katanya bilang, kenapa lu ngambil tamu gua, katanya gitu. Terus juga dia ngomong Kak, kenapa lu masang mahar nggak ngikutin standar dukun-dukun yang ada di sini gitu Kak. Nah kata aku kan ngebantu dengan, aku nggak mau ngambil dari mahar orang gitu loh Kak, ya kan biarin aja mereka, kalau memang itu kejadian dengan mereka pasti nggak akan lupa sama aku gitu Kak. Dan kalaupun memang mereka lupa, aku sih bodo amat Kak, itu kan berkah buat dia, buat aku juga. Ya berarti kan karma juga nanti akan melakukan tugasnya gitu Kak. Berarti itu ada berarti praktisi spiritual lainnya tuh ada yang merasa tersaingi berarti ya. Terus ngomong gini terakhir kan Kak, tuh sampai mamaku dan adikku tuh Kak yang jadi gini, kalau ada tamu itu kan Kak harus ngisi buku tamu ya. Jadi yang asisten aku itu mama dan adekku. Jadi biasanya kalau ada yang mau datang kan, mohon maaf deh siapa dulu dari mana, apa udah janjian sama Satrianinya apa belum kan gitu.
Nah tiba-tiba datanglah si abah ini, kita bilang Aki gitu ya, abah Aki ini. Tiba-tiba abah Aki marah, katanya mana si Neng, katanya gitu. Lah kata saya teh kenapa nih marah-marah, loh kok datang ke tempat praktek saya marah-marah, kata saya gitu ya. Emang saya ngelakuin salah apa ya bah gitu kan ya. Saya dengan sangat hormat nih ya. Kenapa, apa masalahnya? Terus dia langsung marah kayak tadi kak. Katanya dibilangnya aku tuh nggak narik. Jadi gini loh kak, mau kemana sih orang kalau misalnya yang sono mahal yang sini nggak narik? Pasti ke yang Kan kak, bisa dibilang seikhlasnya lah bisa kan ngasih dia gitu. nyoba dulu, mungkin kalau nggak cocok di aku ke yang mahal kan Betul, gitu ya, betul. kayak yang nggak mungkin ke yang mahal dulu baru ke yang orang yang nggak narik. Iya. Iya kan kak, logika aja gitu kan. Berarti banyak sekali orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang Kak Nggak Satriani suka, bener tidak setuju, nggak suka praktekkan gitu ya. dan keberatan gitu loh kak dengan eksistensi kita gitu. Oke, tamu jagat, jadi biasanya orang-orang yang mau ke dukun atau mau ke Berjelajah praktisi sih biasanya sih, spiritual, emang kalau yang dukun-dukun itu kan udah ada tarif yang emang memang sebenarnya. disepakati lah oleh mereka. Dan setahu gue juga dukun-dukun ini tuh berkomuniti dan ya saling berkomunikasi kayak nih kita pasang harga segini yuk bareng-bareng. Ada standarnya gitu loh katanya. Aku juga nggak tahu loh kok ada kayak gitu. Malah mereka juga saling lempar klien. Iya, kadang-kadang gitu. Kak, kalau memang nggak mampu, nggak kuat gitu ya, kayak nanti dioper gitu kan. Biasanya tuh dia tuh khusus pelet buka aura gitu ya, misalnya. Tuh dia tuh khusus nyembuhin orang atau mungkin apalah yang serem-serem gitu ya. Kayak itu ada tuh biasa dioper-oper Kak emang. Oke. Lu seru banget ya berarti berkecimpung di banget, Kak, dunia supranatural. Tapi sejauh ini Kak Satriani kan selain memiliki 2 pusaka tadi, ada pusaka lain nggak yang kakak koleksi? Iya, keris banyak Kak. Keris. Jadi kadang juga ada orang yang tadi nggak kuat nih Kak. Aku pernah dapat tombak dari ini Banten ya Kak ya. Itu dia katanya maaf ya Kak, sakit-sakitan sampai kemarin anaknya juga maaf ya kayak itu kayaknya nggak kuat energinya ya, paparan energi yang sangat besar, jadi anaknya teh jatuh terus naik motor apa. Nah setelah si tombaknya itu dikasihin ke aku, alih rawatkan ke aku, anaknya tuh sembuh gitu Kak. Iya, jadi berarti si orang itu emang nggak kuat, nggak bisa memegang tanggung jawab ya dari si pusaka itu. Betul, jadi mungkin over energi ya Kak, yang overload gitu Kak, tumpah-tumpeh lah gitu kita bilangnya. Ya tadi, jadi nggak ada fungsi, jadi malah kan bikin. Setelah bertahun-tahun menjalani sebagai praktisi ya kayak, ada nggak sih kayak gangguan di luar orang-orang yang nggak suka atau apa, yang gangguannya tuh spesifik dari sosok astral gitu Kak? Pernah gak sih ngalamin? Ada ya, banyak yang coba-coba itu Kak. Kadang gini, mereka tuh wah masih ini masih muda gitu ya, bisa emang loh cewek lagi nggak jelas warawir gitu loh, cemal-cemil gitu loh. Itu Kak banyaknya kayak gitu, jadi mereka nyoba-nyoba ngaduin ilmu dukunnya gitu. Kata aku tuh, aduh jadi konyol ya kayak, jadi kasihan gitu loh, maksudnya buang-buang energi, lu ngapain? Gue tuh gak ada urusan juga sama lu kan gitu. Tapi sosok astral yang sering datang, ini aku sebagai indigo juga ya, aku ngerasain dari tadi kayak ada sosok cowok, rambutnya khas tahun kayak 90-an ke bawah tuh, di belah 2 gitu, lumayan tampan. Nah itu siapa sih Kak? Siapa ya? Dan itu aku coba ngajak ngobrol juga, dia ngerasa, dia bilang kayak ya saya ikut Kak Satriani dari kecil katanya. Iya. Mungkin itu dari ini kali ya Kak, dari leluhur itu kali ya. Oke. Itu pernah ketemu gak Kak? Atau pernah komunikasi sama si sosok ini? Gimana, boleh diceritain? Ya katanya ya selagi dia ada, kehidupanmu akan baik-baik aja gitu. Oke. Tapi sifat atau karakternya itu kayak gimana sih Kak? Dan dia itu bilang juga kayak, jadi dia selalu mengikuti kemanapun Kak Satriani berada gitu. Emang jujur protektif ya Kak ya? Oh protektif. Cemburuan juga, jadi kalau ada laki-laki yang kayak sekarang deh Kak, aku bisa punya pacar nih atau gebetan lah kita bilangnya. Kalau dia tuh nggak setuju dengan pilihan aku itu atau yang ngedeketin aku itu Kak, itu sama dia tuh pasti di ini, tapi nggak bukan yang intimidasi gitu ya Kak ya. Jadi dia menyatakan ketidaksukaannya gitu. Nanti tuh biasanya tuh di mimpinya laki itu
muncul gitu. Si sosok ini. Iya. Oke, sampai bener-bener apa ya? Menurut dia setuju. Sampai gitu. yang dia suka baru itu Iya, diperbolehkan. Yang dia approve lah gitu Kak, yang dia oke gitu. Apa sih kayak ceritanya kayak gimana sih Kak yang kayak didatengin mimpi? Mungkin kan Kakak mungkin berhubungan sama yang satu, yang dua, yang tiga misalnya kan. Itu ada penolakan nih. Iya, penolakan. Komplain dari Iya, laki-laki yang itu kayak gimana sih dari Kak? sosok tersebut ya gitu Kak. Kadang-kadang aku dibawa ke sebuah taman gitu ya kayak, tapi bukan taman alam manusia gini. Maksudnya yang cahaya terang yang aku tuh nggak paham, tapi aku tahu itu bukan di alam kita gitu ya. Berarti kan sukmaku lagi dibawa tuh ke suatu alam itu ya. Sedang astral Terus projection. Iya. Terus dia ngomong Kak di situ, kok bodoh banget sih lo gitu ya. Lah kata saya teh kenapa? Itu jangan mau dideketin nama ini, nggak bener, suka main cewek apa. Lo tuh layak mendapatkan laki-laki yang sangat menghormati dan menghargai lo gitu. Bukan sosok kayak gitu, itu mah cuma hawa nafsu doang. Sok aja kalau lo kasih gitu ya, kayak kata dia ya. Kalau lo kasih nih, dia lagi mungkin namanya laki-laki ya Kak, lagi sedang-sedangnya gitu, lagi pengen. Nanti pasti dia tuh bakalan ya sama kayak laki-laki lain gitu. Oke. Pokoknya menurut gue dia bukan yang terbaik, dan kalau lu masih ngotot gitu ya, bakal gue ini katanya cowok itu gitu. Dicelakai atau di Bukannya nggak tahu sih Kak aku tuh bagian masalah itu. Ada ancaman lah ya. Nah, terus mulai tuh Kak, mulai resah tuh kan ya. 2-3 hari setelah aku mimpi itu si cowok gebetan aku lah gitu ya kan. Sebut lah. Terus kata dia tuh katanya kalau misalnya nyetir apa merinding, terus kerap dibayang-bayangi oleh sosok yang kata dia tuh jangan apa menista maksudnya melecehkan aku gitu. Jangan ada pikiran mempermainkan si Satriani, pokoknya gelisah, khawatir, dan dia dihantui bayang-bayang. Jadi mentalnya yang diserang gitu ya. Kayak iya mungkin. Terus dia tuh jadi nggak geder tuh Kak, maksudnya tuh jadi lama-lama ya putus sama aku gitu, jadi nggak berlanjut. Efeknya sampai pisah gitu. Tapi aku sih fine-fine aja ya Kak, karena kan menurut aku kalau pasangan sejati itu walaupun kita dengan keanehan kita, keistimewaan kita, ya dia nggak akan pergi. Dan mungkin dengan kayak gitu dia pergi ya berarti dia nggak benar-benar ke kita. Betul, gitu aja pengirannya. Dan nggak kuat juga mungkin ya. Tapi berarti apa yang dikasih tahu sosok laki-laki ini tuh kebanyakan benar. Iya Kak. Sesuai nih dia main cewek atau apa gitu kan? Iya sesuai Kak, sampai sorry ya Kak, sampai maaf banget ya kalau aku rada eksplisit, sorry banget ya ini tamu ya, penonton. Gak apa-apa. Jadi sampai laki-laki itu main cewek, main sama mantannya, maaf ya Kak, hubungan badan itu aku nyaksiin gitu Kak. Jadi dia meminjamkan visual matanya ke aku gitu. Dan itu terbukti benar. Bener Kak. Sampai dia kaget, kok kamu tahu mantan aku, kata dia tuh gitu. Jadi sampai kamu rambut pirang ya ini ya si itu, rambut merah ya si ini ya namanya ya, aku bilang gitu. Dia ada tatonya ya, cewek itu ngerokok ya, ini itu minum ya kamu gini. Malu itu Kak, dia langsung diceritain. Jadi Kak Satriani juga dikasih visual, dikasih spesifik namanya, seorang ini seperti apa. Sampai alamat rumahnya apa, aku hafal tuh Kak, di depan rumahnya ada pohon apalah, Sri Rezeki apa ini itu. Udah detail banget berarti ya. Berarti hati-hati untuk gebetan Kak Satriani sekarang. Gitu. Jangan macam-macam, nanti akan ada akibat yang enggak. Pernah takut lagi teman-teman nanti nih. Ya mungkin berarti kan balik lagi ya ke niat si laki-laki yang mendekati Kak Satriani sendiri. Sih, Kak, kalau misal dia tuh kayak gitu, kalau laki-laki itu tuh maaf ya, aku mungkin niatnya main-main aja. Jadi cuman mau tadi ya Kak, mau maaf ya menyetubuhi aja gitu kali ya, tapi betul. Tanpa tanggung jawab kan gitu kan, kita kan udah dewasa tahu kalau tanggung jawab itu kan pernikahan dan sebagainya betul. Gitu Kak. Oke, tapi si sosok laki-laki ini juga dia ngasih tahu kayak ya, karena Kak Satriani juga kadang bandel. Maksudnya bandelnya tuh susah dikasih tahu. Iya. Jadi karena mungkin ya kita kan punya perasaan juga ya sebagai manusia. Berpikir kayak si itu gebetan yang lagi dekat dan lain-lain. Oh ini bener dan lain-lain. Kita ngiranya tuh kebaikan itu ketulusan, tapi kan Kak, kita nggak paham kalau sebenarnya sayangnya orang yang ditunjukkan kalau ada maunya kan, paham ya kayak jadi sebentar gitu. Palsu. Ya kata dia bilang katanya ya kadang emang susah dikasih tahu katanya kayak gitu. Oke, jadi
dengan adanya sosok laki-laki ini ngebantu kakak juga nggak sih? Iya, kalau dari pribadi aku ya. Cuman memang kalau mama sih bilang ya kak, kan aku sering cerita ya dengan tadi ya kak, kejadian tadi. Cuma kalau menurut mama itu repot amat katanya gitu kan ya kak. Jadinya jadi ya harus filter banget yang menurut dia oke gitu kan. Nah kalau yang dia nggak oke kan jadi ngegantung terus kan kak. Oh iya. Itu kakak nggak terganggu dengan sifat atau karakter Jujur sebenarnya protektifnya? keganggu sih. Oh. Ya sekarang gini deh kakak kayak punya ajudan aja gitu kan kakak. Ya maksudnya aku tuh ya udah gue kan cuma mau kayak jajan seblak atau apapun itu atau jajan es gabus yang kemarin viral gitu ya. Ya enggak cuman kayak gitu doang, terus lu ngikutin gue terus ngapain kan gitu ya kayak. Ya aku tuh paling malas sebenarnya kalau diperhatiin sedetail itu gitu kan. Iya karena ini bener-bener ngikut kemanapun. Kak, udah kayak suami kan. Iya, Maksudnya gitu ya. betul. Ya gitulah pokoknya deh. Oke, jadi sebenarnya Kak Satriani juga pengen lepas atau enggak dari si sosok ini? Lebih pengen dia pengertian aja sih. Pengertian. Jangan terlalu kayak 1000% banget lah ininya gitu ya, kayak proteksinya gitu. Padahal ya kan nggak semua tadi juga ya kak. Ya gini deh kak. Mungkin laki-laki kan sama kan kita perempuan, misalnya kakak laki-laki ya itu kan ya nafsu udah pasti lah kak. Kalau misalnya ada cinta itu udah pasti ada hawa nafsu kan gitu kan. Nah iya mungkin dia ngiranya mungkin ya mungkin semuanya kira-kira hawa nafsu aja gitu kali ya, mungkin pikirnya teh gitu betul. ya. Tapi si sosok ini tuh datangnya emang dari leluhur atau emang semenjak kecil dia emang udah suka sama Kak Satriani? Kalau di dalam mimpiku sih kak, kayaknya ya dari barang-barang aku sih kak yang aku memang tadi itu yang punya kakek itu. Ya. Oh jadi itu dia udah tertarik dulu ke barangnya dan ternyata yang memiliki barang itu Kak Satriani. Jadi dia ya sekaligus lah kak, berarti kan dia menginginkan tuannya gitu kan. Oke. Nah selain kita coba bahasan yang lain kak, kan menjalani hidup sebagai praktisi spiritual ini kan emang bisa dibilang gak sama kayak orang-orang biasa gitu. Nah ada gak sih perasaan Kak Satriani yang aduh capek nih, atau misalnya ketika ada klien atau ketika mengalami masalah bahkan Kak Satriani juga belum bisa untuk menyelesaikan itu, atau aduh susah nih, berat nih gitu. Ada nggak sih pengalaman kayak gitu? Iya ada dong kak, pasti kita nggak munafik. Jadi adalah kak beberapa dari ratusan bahkan ribuan kasus itu ya kayak yang memang ada 1 atau 2 orang, 3 lah terhitung ya kayak. Jadi memang sukunya beda sama kita. Jadi dia juga di luar negeri kan masalahnya. Nah itu rumit sih kak kalau menurut aku. Jadi iya karena kan kita harus menembus juga dong portal yang di sana. Betul. Lintas negara loh kak gitu kan. Udah jelas dukun lebih hebat sana. Kalau kita mah dari tadi kan dari leluhur dari memang udah dipakemin sama orang tua dulu kayak gitu kan. Jadi kalau menurutku ya kalau sosok pendamping dia itu lebih hebat ya. Tadi kan kak itu ada challenge sendiri kan. Iya itu kesulitannya kayak gimana kak? Menembus batinnya ya yang agak-agak gitu loh kak menurut aku. Jadi ada beberapa orang yang kasusnya pelet sih sebenarnya kak, cuman dia juga kuat gitu kak. Jadi ini dulu ternyata target dari tamuku itu dia mengikat perjanjian. Dengan banyak tumbal gitu kak. Jadi susah itu kak aku menembusnya gitu. Oke, jadi itu juga berarti kliennya yang ingin disembuhkan peletnya atau mendapatkan cewek itu. Oh mendapatkan yang jarak jauh ini. Ternyata cewek itu pun sama kuatnya gitu dengan dia, bahkan lebih kuat ngedukunnya gitu kan. Kalau dia baru kenal aku kemarin-kemarin. Nah sedangkan cewek ini sudah ngedukun ke seluruh dunia gitu kak. Udah kesana sini. Iya jadi berat. Jadi kakak paham ya maksud aku tuh kerajaan tiap negara itu kak, waduh mantap. Itu kan kita tahu ya kakak pasti pernah lihat dong tadi astral projection yang kita ceritakan. Jadi itu menembus ke bagian tanah-tanah lain gitu kak yang memang sukunya beda sama kita sih kak. Bener. Berarti jinnya juga lebih betul, jin yang dimiliki oleh si klien juga nggak bisa menembus si
apa si orang yang dituju gitu ya. Iya kak, bukan nggak bisa menembus sih kak, ya mungkin nanti juga ada lemahnya, cuman agak mulur waktunya gitu, yang aku sayangkan gitu. Dan memang berarti mungkin untuk batas penembusan dia ya agak mulur lah waktunya. Aku bilang gitu, tapi aku nggak bilang itu gagal, tapi itu agak urusan aku lah pokoknya. Selain kesulitan yang seperti itu, kak sempat kayak pernah ngerasain kayak sakit kah atau apakah dari efek yang energi kakak energi entah itu terbentur energi, betul bentrok dengan tadi kan kak yang kita bilang kan. Jadi gini loh kak, jadi setiap kita menembus klien ya maksudnya targetnya gitu ya, itu udah pasti energi kita juga ikut kan kak, ke gimana sih, kayak kebentrok gitu deh kak. Iya, nah jadi dari pertempuran gaib tersebut kan kak, jadi sana juga baterainya lemah, sini juga baterainya udah lumayan nih kan gitu ya kak. Pakai kekuras banyak gitu. Itu apa sih, kayak sakitnya kayak gimana sih kak yang dirasain? Yang dirasain kak, ya bukan meriang sih ya, jadi gimana sih ya, lemes aja kayak orang anemia gitu. Dan kayak orang anemia. Apa ketika energi kita lagi terkuras gitu, yang dilakuin tuh biasanya apa? Istirahat dulu atau bersemedi. Bersemedi. Iya, aku langsung bersemedi lagi. Jadi memang pakem orang beda-beda ya kak. Mungkin kakak juga dengan cara kakak apa misalnya gitu kan. Nah aku bersemedi karena memang dengan cara mengenal diri sendiri lagi, masuk lagi ke dalam diri kita gitu ya kan kak. Memulihkan cakra-cakra yang ada di badan, tadi cakra kelamin, cakra tengah, mahkota, kepala ya segala macem. Ya dikonekin lagi aja gitu. Dikonekin lagi. Dan itu kayak mengisi lagi energi. Betul, ya. Jadi gimana ya kak, jadi biar semesta ini dan diri kita tuh menyatu lagi. Berarti kakak sebagai praktisi kayak ada menentukan batas nggak sih untuk dalam sebulan hanya menerima berapa pasien gitu kan? Enggak sih kak, cuman kalau misalnya satu hari ini aku udah capek banget ya paling tutup. Iya. Dan banyaknya orang maksa ya kak, mentang-mentang mereka kan ngiranya mereka punya banyak uang gitu loh kak, buat supaya maharin nih teh gitu kan, saya tuh mampu gini-gini. Saya kasih sekian bukan gitu. masalah gitu, saya ngap kata-kata gitu. Jadi semenjak banyak klien, semenjak sekarang menjalani kehidupan sebagai praktisi, banyak yang panas, bahkan yang suka melanglang buana di TV aja tuh ada tuh yang panas kak, panas mulu, nyindir mulu. Iya, kalau setiap wawancara tuh nyindir gua mulu. Nyindirnya kayak gimana tuh kak? Ya nyindir lah kak, katanya gini, jangan mentang-mentang katanya lu tuh nggak matok harga apa, terus lu nyopetin tamu gue apa gitu kak. Saling rebutan. Iya, jadi dikiranya gitu, padahal tamuku itu udah pernah ke dia, terus katanya sorry ya kak, nggak ada yang kejadian, nggak ada yang jadi nyata. Lari ke aku, jadi nangis, jadi curhat gitu. Jadi si orang itu menganggapnya dihasut lah ya. Iya, kirain kan gitu kan. Padahal itu kan pilihan kita masing-masing ya kak, kayak cocok-cocokan kan. Kayak kita kan tinggal milih-milih aja gitu kan sebenarnya gitu. Iya. Nah sejauh ini kak udah mengalami banyak proses, terus pasien klien udah banyak yang datang kayak gitu. Nah untuk ke kakak sendiri, kayak kan tadi kan disebutkan banyak yang ngedeketin, banyak yang ingin punya hubungan sama Kak Satriani. Nah itu ada nggak sih cowok yang sampai sekarang tuh tetap ngejar gitu, dan ya kan karena pengaruhnya kan ada banget. Ya itu mantanku itu kak. Mantan. Ada inisial R ya. Jadi dia udah 10 tahun masih ganggu aku aja, nggak bisa let go gitu, nggak bisa move on. Bahkan segila itu gitu kak. Sampai dia tuh gimana sih kakak kalau bahasa kaedanan gitu ya, aku juga nggak paham. Aku nggak pernah ngerjain dia loh kak, aku nggak pernah sama sekali, nggak pakai apa-apa. Enggak. Ke cowok lain pun enggak. Jadi aku senang ngebantuin orang nih kak, ngedapetin yang dia mau idamannya. Tapi untuk diri aku nggak mau ngelakuin itu karena aku ngiranya gini kak, ya tadi kan maksudnya kalau lu mencintai keanehan gue juga, lu udah pasti dong ngintil ke gue gitu. Nah kenapa bisa dikejar-kejar sampai sekarang? Nggak tahu aku juga kak. Kenapa itu kak? Itu neror atau gimana? Kak nerorin cowok aku sampai ngegebukin cowok aku yang baru.
itu aduh Kak, pokoknya kata dia gini, pokoknya kalau lu nggak mau ini pokoknya gue bunuh diri apa ini nggak jelas kata aku teh. Udah Intinya beda tuh ya. udah mental banget lah Kak Iya, gitu. iya, Pokoknya lu menyerangnya nggak ke boleh sama mental. siapapun katanya. Kalau ada cowok manapun yang deket sama lu bakalan gue abisin kata gitu di. Oke, itu udah lama pisahnya. Iya 10 tahun yang lalu Kak. 10 tahun yang Iya, lalu aku berhubungannya cuma 1 tahun sama dia. Dan mohon maaf ya Kak ya. Jadi gini, kita sepakat semua ya Kak. Kalau berhubungan itu kan ada arahnya ya Kak. Ke arah hubungan dewasa. Ya. Nah aku sama sekali belum pernah sama dia kayak gitu. Berarti Jadi kenapa? Apa yang bikin lu tuh mengikat ke gue gitu Kak? berarti si cowok ini tuh setelah putus pun dia nggak terima gitu kan, sampai sekarang dia masih ngejar kakak. Aku lihat kayak emang dia nggak bergelut di bidang spiritual juga kan? Enggak kan? Biasa. Itu ada sosok yang emang bikin dia tuh kayak gitu. Jadi yang bikin si cowok kakak ini apa namanya? Si mantan kakak ngejar terus. Nah ada sosok yang emang suka dengan auranya kakak. Oh gitu. Sosok yang ikut sama si mantan kakak ini. Dan juga jadi astral dengan astral gitu astral ya dan kayak astral. entitas Nah, dengan entitas betul, gitu ya kayak. Dia tuh ditemani sama sosok wanita, mungkin ke aku ngerasanya kayak gitu. Yang punya tujuan biar nanti ketika dia bisa ngejar kakak atau bisa kembali lagi bisa deket sama apa yang kakak yang ikut sama Kasatriani. Kayak gitu itu medianya kakak lah dijadiin media untuk cuman si mantannya ini tidak sadar sampai sekarang. Dan itu juga dia diganggu sampai ke mental. Sampai dia tuh ninggalin anak istrinya ya kan Kak. Sampai kemarin aja istrinya tuh nangis-nangis Kak WA aku katanya gini. Kalau si apa? Oh, ya. Masuk ke friend. Gila sih. Sering gitu kan? Oh gitu. Mau kenalan kali dia ya, kaget ya. Rame-rame apa ini gitu. Berarti sampai istrinya nangis-nangis. Nangis-nangis Kak, intinya memohon-mohon ke aku sampai mertuanya, sampai ibunya dari laki-laki ini tuh ngomong gitu ke aku. Kamu tuh ngapain anak saya? Lah kata saya teh, siapa yang iniin anak situ gitu kan ya kayak. Saya kan hubungannya udah lama Bu, dan memang anak ibu juga tidak niat untuk menikahi saya pada saat itu. Aku bilang kan. Jadi gini loh Kak, jadi drama dulu waktu pacarannya itu memang ini kan orang kaya ya kayak cowok ini. Aku memang berasal dari desa gitu Kak. Aku memang tidak punya orang yang bukan orang yang berkecukupan gitu ya kayak. Jadi intinya hubungan kami itu tidak direstui karena ibunya itu pengen yang sesama bangsawan sama kayak dia, sama kayaknya sama punya martabatnya lah gitu Kak dengan itu. Padahal kan kita tahu ya kalau misalnya derajat orang itu kan nggak dilihat dari kayak gitu. Oke. Gitu. Dan itu berarti ganggu banget ya? Ganggu banget Kak. Jadi benar-benar gila banget sampai HP aku aja disadap tuh yang waktu itu. Udah aku taruh sih di rumah. Ini sampai disadap? Sampai disadap HP aku. Bisa-bisanya itu Kak. Itu udah terlalu gila banget. Over sih ya. Terus ya? aku kemana-mana dikepoin. Sampai dia tuh nyuruh-nyuruh orang. Sampai dia bayar-bayar orang. Jadi gini loh Kak, saking royalnya tuh jadi duitnya tuh udah misalnya ini kan nyuruh kakak ya ikutin dong si Satriani. Nah kakaknya dibayar 5 juta 10 juta ya siapa yang nggak mau. Iya kan Kak cuma buat ngelaporin bahwa saya tuh ngapain gitu kan, aja sama cowok mana, terus dia kegiatannya apa sering begituan apa ngapain gitu. Padahal dia juga udah punya pasangan. Iya Kak, dan diberkahi anak-anak yang lucu banget yang menurut aku itu good looking sih istrinya sih Kak kalau menurut aku, dan kaya raya banget Kak, rumahnya sih kayak hotel. Kayak mungkin nanti bisa aku bantu untuk biar tidak tolong Kak. biar tidak jadi gini, terlalu aku ngebantu gitu. ngepeletin orang bisa, tapi aku untuk menjauhkan dia itu Kak, coba dong Kakak sulit. Bisa nggak? Jadi ya, kita saling bantu aja ya. Harusnya bisa sih karena emang kan dia dipengaruhi oleh sosok. Dan ini sosok jin yang emang udah bertengger lama di badan dia. Jadi udah bukan di luar badan Kak. Udah. Jadi memang menyarang gitu ya? Iya bersarang di badannya dia. Dan itu mengakibatkan apa yang Kak Satriani lakukan, apa yang ini itu dia tuh perlu tahu. Jadi dia perlu gitu ya, Kak? obsesi. Parah sih ini. Betul, dan juga udah
ekstrim lebih banget. ke dikontrol oleh sosok ini Jadi gitu. mungkin menggilanya karena itu ya. Gila, mungkin nanti kasih tahu aja informasi orangnya siapa, nanti aku coba untuk Ada fotonya Iya. Kak. Sampai Watpandi aja aku tahu tuh Kak lahir Pahing. ya ya, kan? wow, Iya. Pahing lagi, Pahing itu orang yang keras ya, orang yang Kalau udah punya mau ya kayak gitu kan. benar. Tapi nah, sekarang kita bicara sosok goib, sosok astral Kak. Dengan apa menjalani praktek seperti ini, nggak mungkin kan sosok-sosok goib itu nggak ada ikut campur Iya. gitu kan. Nah, yang Kak Satriani alami apa sih yang biasa mereka ikut campuri gitu dari sosok-sosok goib? Yang biasanya mereka ikut-ikut serta gitu Ya ya. sosok apa aja atau emang jadi ada yang entah itu bersahabat dengan Kak Satriani atau entah itu malah menentang atau gimana? Banyaknya sih Kak akur-akur aja ya. Jadi kalau memang untuk pertentangan dan permusuhan itu kan urusan berarti lawan dan musuh kita ya. Nah kalau yang Kakak bilang tadi ikut campur dengan semua yang aku gerakin gitu ya kayak itu ya banyaknya sih karena aku kan Kak tadi dari Majapahit dan Pajajaran. Nah jadi dari dua kerajaan itu aja Kak. Jadi sumbernya itu yaitu orang-orang kerajaan gitu. Oke, jadi yang aku lihat juga kayak sosok-sosoknya tuh banyak sosok-sosok jadul yang selalu kayak bukan ikut ya, kayak mendampingi Kak Satriani. Mungkin entah itu ketemu yang sama-sama bisa mungkin kita ketemu nih. Nah ada sosok-sosok yang ngasih tahu bahwa ini adalah keturunan saya kayak Iya, gitu. memperkenalkan gitu ya. Betul. Nah, ini juga Kak cocok sih Kak kita. Jadi aman gitu kan. Aman, Iya. aman, Jadi iya. nggak bentrok kan ada tuh yang nggak cocok gitu. Biasanya ketemu sosok tuh ada yang bentrok kan. Nah, Kalau tapi energinya sama Kak oke sih. ya betul. Jadi selama ini kalau kakaknya udah capek atau udah pengen libur dulu, itu kan tetap permintaan dari orang lain Iya, banyak Kak, kan. betul. Nah, itu ngaruh nggak sih ke energi atau Iya Kak. Jadi kadang kalau kita nge-pause diri kita sendiri ya tadi overload juga kan energi. Karena kan yang harusnya tadi disalurkan dipakai buat ngebantu orang. Jadi kalau aku paksa buat tidur sebenarnya aku nah ini Kak ya agak kontranya ya. Jadi aku tuh susah tidur sebenarnya Kak. jadi susah Tidur. Bahkan nggak ngantuk gitu Kak. Pernah itu Kak 4 hari itu aku nggak sama sekali nggak merem Kak. Bisa gitu kan kalau manusia Kak gila 2 hari udah pingsan Ya, kali ya Kak. udah capek lah, udah benar-benar perlu Udah istirahat. diinfus kali kan gitu kan masuk ke itu terbangun aja gitu Kak. Jadi itu energinya terlalu overload ketika nggak membantu orang gitu. Iya, jadi yang harusnya tadi kan Kak kita salurkan kan Kak. Misalnya nih si ini pengen supaya rumah laku, si ini pengen supaya kedai bakso atau tongsengnya laku. Nah si ini nih sepanya gitu ya, salon apa biar supaya rame nih membludak manja gitu ya yang datang tuh ya laris manis. Nah kalau aku nggak salurkan ke mereka itu Kak ya udah jadinya kan jangan efek juga sih ke badan kita, maksudnya ke badan akunya gitu. Jadi emang harus bertugas aja terus gitu ya. Karena memang Kak dulu kan sempat kan jadi gimana ya Kak ada apa ya bilang bukan perjanjian sih ada akad aja gitu Kak bahwa penyerahan itu dan aku mau tidak mau siap tidak siap kamu harus siap gitu Kak. Oke. Dan aku bilang iya saya akan melakukan yang terbaik. Nah itu kan mungkin udah bentuk janji kali ya. Oke. Nah, Kak Satriani sendiri menjalani kehidupan normal sehari-harinya pun berarti terganggu dong kayak kalau misalnya harus tetap bertugas. Oh iya Kak ya. Kalau lagi jadi orang biasa kan Kak, aku kadang kan photoshoot nih, Ya, aku jadi oke, model juga kan, basicnya waktu itu sebelum jadi kayak gini. Jadi udah ya dengan melakukan kegiatan itu ya ada ganggu gak ganggunya sih Kak. Tadi kalau ganggunya kan yang tadi ya si protektif itu. Nah kalau yang tidak mengganggunya itu ya udah ya fun aja sih sebenarnya Kak Jadi kemana-mana. bisa tetap dengan pekerjaan normal. Menyamar dulu Kak ya, jadi manusia biasa. Iya. Ngomongin soal photoshoot as a model, sebagai model. Itu kan berarti banyak kayak entah itu produsernya atau fotografernya yang berniat untuk mendekati juga. Kak banyak banget ya bukannya kita soal aku ya. Masa muda aku yakin mau kakak sebagai laki-laki pun pasti ada lah yang aneh-aneh gitu ya kayak yang ngajakin tanpa persetujuan kita gitu ya tanpa kita bilang iya gitu. Nah itu dari dulu ya Kak itu udah pada ngedukunin sih Kak.
Pernah Dia ngedukunin? ngedukunin. Jadi sebelum aku jadi praktisi gini, Heeh. jadi kan aku kan nerima ya Kak. Jadi konseptual photoshoot. Jadi misalnya nih aku jadi selir Pajajaran atau aku jadi selirnya Majapahit atau jadi permaisurinya Korea atau apa. Kolosal ya berarti. Betul, yang memang kebudayaan gitu Kak aku ngangkatnya. Nah, di situ kan Kak, ya udah yang tadinya ngajakin nih Kak, kayak lu mau gak sih gue orbitin supaya lu tuh dapat film apa gitu ya kayak. Nah, orang kaya nih Kak merangkap juga sih jadi fotografer ya. Ya. Nah, terus dia kan mohon maaf ya aku bilang gitu, aku bukan cewek kayak gitu, bukan orang kayak gitu, aku bilang gitu ya kayak. Walaupun pakaian aku buka kayak gini, kamu harusnya respect dong, kamu hormati aku, kamu nggak boleh ngira semua perempuan bisa dipakai, aku bilang gitu ya Kak. Nah, malah marah Kak dianya Kak, namanya orang kaya ya kayak. Terus kan langsung ngeguak tuh Kak, ngeguak tuh gini. Alah lu udah udah ini belagu banget sih, sok suci apa gini. Lah Kak, malamnya ada pocong apa neror. Oh, dia Rumah aku ngirim. ngirim. Nah, jadi setelah penampakan pocong itu hati aku tuh berdebar nih Kak. Terus aku tuh kepikiran, terus aku tuh jadi kangen, jadi pengen banget digituin gitu loh Kak. Oke. Jadi itu kan ya. Tujuan Kakak si pasti tahu lah, fotografernya. kalau Oke, pelet oke. masuk begitu Kak. Ya kan? Berarti tapi itu kakak bisa menangani itu? Dulu waktu belum jadi ya enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi ibadah biasa. Ibadah biasa tapi kan Untuk memang menghalau si pelet ini. dasarnya kalau wadah badan kita itu udah siap mau diteror dengan apapun ya kan, misalnya santet, pelet, apapun itu, mau kejahatan orang, kezaliman orang, kalau badannya udah ready nih Kak, itu nggak akan tembus langsung. Jadi paling tadi kan Kak cuma ngebayang doang. Itu pun kan aku jadi nggak ngechatting dia, nggak pengen ketemuan, nggak pengen digituin gitu Kak. Berarti ya itu ya Masih ada lah Kak. masih banyak orang-orang yang punya. Tapi sampai sekarang masih di dunia modeling. Karena sekarang udah kayak gini jadi nggak berani itu kayaknya. Nggak ada tuh, aman. Nggak ngambil lagi. Setelah aku megangin semua itu udah nggak pernah. Oke, jadi sekarang fokusnya untuk bertugas aja. Iya Kak, membantu orang aja. Kadang-kadang udah di cancel-cancelnya tuh semua tuh pemotretan. Oke, ada nggak sih cerita yang benar-benar ngebekas di Kak Satriani ketika menangani klien yang sampai sekarang tuh masih keingat, dan juga entah itu dari prosesnya, entah itu dari penanganannya itu berat lah atau gimana gitu yang bikin waduh nempel banget nih si klien ini nih. Keinget aja ya Kak. Jadi ya ada sih Kak. Jelas banget ini ya. Kayak gimana ceritanya? Jadi dia tuh menurut aku ya kayak, menurut aku dari visual, dari penampakan lookingnya gitu ya, kayak looknya gitu ya, itu tuh dia udah bagus banget ya Kak. Menurut aku udah rupawan ya, cakep lah gitu kita bilang ya, kayak mau perempuan mau laki. Cuman Kak dia itu kenapa ya nggak pede gitu loh Kak. Dia malah pengen versi cetar yang dia lihat seperti dia melihat aku, dan dia tuh pengen mengcopy itu ya. Kata aku tuh kan pembawaan tiap orang beda ya Kak. Jadi karismanya, wibawanya, mungkin dari dia, kebijaksanaannya, apa kedewasaannya. Kalau menurut aku kayak, makanya kan aku bilang kan ke dia ya, kata aku tuh, aduh gimana ya Beb, kata aku tuh, kamu ini tuh kamu udah oke banget, kamu udah tumpah ruah ini udah. Menurut aku udah oke banget. Auranya udah bagus Kak, gitu. udah kayak sinar. Maksudnya aku lihat energi ya kayak auranya gitu loh Kak, udah bagus banget. Udah kayak emas gitu Kak ya, yang mahal gitu kan. Kenapa dia masih kurang aja gitu Kak menurut dia? Keserakahan apa gimana ya aku bilang kira. Ya, biasanya emang menuntut lebih lah, pengen malah pengen dikejar-kejar apa, digilai kayak gitu. Kata aku tuh kalau lu udah diobsesiin lu nggak bakalan kuat dalam hati malah aku. jadinya toksik mungkin ya Kak. Menyeramkan lah, gila sih. Oke, terakhir nih Kak. Selama menjadi praktisi, kan udah mengalami berbagai macam yang tadi diceritain. Ada nggak sih visual atau vision Kakak ke depannya yang bikin Kakak, waduh ini makin berat atau makin sulit lagi nih untuk menjalani kehidupan selanjutnya? Karena kan aku lihat juga ini Kakak bakal ada di bidang ini tuh sangat lama ya. Iya. Nah, ada nggak kayak visual ke depan yang bener-bener waduh takut nih atau bakal sulit nih menjalaninya gitu? Jujur ada Kak. Sekarang juga udah mulai merasuk menekan aku gitu ya. Jadi apa tuh? kalau aku ngelihat ini Kak,
penglihatan bencana alam ya. Aku yakin kakak sebagai orang yang bisa lihat juga Ya, stres lah kak gitu kan betul. dengan itu. Tapi kita nggak boleh ngomong gitu loh kak. Yang aku sedihin tuh nggak boleh untuk memberitahukan. menyebarluaskan itu. Jadi kita harus keep gitu di dalam. Dan maaf ya kayak ya petaka-petaka yang akan manusia dapatkan itu tuh, aduh sebuah beban gitu kak kalau menurut aku. Beban. Iya, betul. Karena kita nggak boleh ngomong kan kayak Iya. misalnya amit-amit ya kak, misalnya mau terjadi sesuatu sama misalnya kameramen atau apa, ya aku nggak boleh ngomong Nggak gitu boleh, kan. iya betul, setuju. Terus gimana gitu kan, aku tuh sedih gitu kan kak, kasihan. Udah mengetahui Tapi itu aku tuh udah duluan. tahu detailnya gitu kak. Iya. Ya ampun. Nah itu berarti kedepannya tuh bakal sangat sulit juga. Iya kak. Tapi kalau aku sendiri di sini yang biasa teman tamu jagat bilangnya dukun culture, panggilannya dukun culture. Kemarin kan sempet tuh di 2026 tuh kan mencoba untuk nge-spill lah apa yang akan terjadi. Tipis-tipis aja gitu ya, Tipis-tipis. Tapi yang jadi beban buat aku sendiri, beberapa yang disebutin tuh udah mulai kejadian satu persatu. Iya kan kak. Waduh, takut juga. Kan kak. Jadi maksudnya gini loh, apa yang kita ceritakan itu takutnya tuh orang nggak siap gitu kan Kak, dengan itu, dan mereka malah kalang kabut itu jadi kericuhan gitu kan betul, kak. dan malah jadi bikin orang panik gitu kan. Dan juga dari komen-komenan juga ada yang menghujat pasti. Iya. Tapi kayak kalau yang mempercaya itu ya takutnya orang jadi udah panik duluan dan jadi kayak hidupnya tuh nggak udah selesai lah kayak gitulah. Terus kan kayak tadi ya, kita bukan mau melangkahi takdir ya kayak atau ketetapan ilahi lah gitu ya kan kita bilangnya ya. Karena yang di atas pun kan udah ngasih tanda-tanda. Nah, tapi kalau kita udah diliatin jelas kak, dan kita nggak boleh ngomong itu, buat apa gitu nggak sih kak? Maksud aku, Iya. kasihan gitu kan kak, kasihan ke orang lain gitu yang memang sedih lah. Itu yang jadi beban Kak Satriani sekarang ya untuk kedepannya. Itu. Tapi deket-deket ini, aku pengen nanya lah, spill dikit. Yang kakak rasain lah untuk terakhir ya, tamu jagat untuk Indonesia bakal ada seperti apa? Jangan bencana deh, kalau bencana mungkin terlalu berat ya kita ngasih taunya. Kalau untuk di dunia entertainment lah yang kita tahu sekarang, apa yang kakak lihat? Akan banyak perselingkuhan yang terkuak ya kak. Wow, perselingkuhan guys. Gitu, dan ya sosok-sosok yang menurut kita layak untuk kita hormati akan terbuka aibnya sih kak. Satu persatu. Ya, satu persatu. Sama. Setuju. Dan banyak adu domba juga ya. Jadi banyak sikut-sikutan yang menyebabkan nanti banyak hilangnya nyawa sih kak. Kalau dilihat, sorry banget ya, maksudnya nggak tahu mudah-mudahan salah gitu ya. Jadi setiap aku dapat vision itu tuh pasti aku nangis gitu kak, udahnya gitu. Dan di pemerintahan kita juga sama. Jelas. Bakal lebih baik atau lebih buruk dari tahun kemarin? Memanas sih kak. Memanas ya. Ini kita nggak mengklaim. Mudah-mudahan ada penolong yang memang akan menetralkan itu. Betul. Gitu aja lah. Ada orang yang emang niatnya baik untuk negara kita, gitu ya. Karena kan kak, keserakahan dari kekuasaan gitu ya, itu kan pasti akan menimbulkan banyak intrik ya kak gitu kita bilangnya. Dan intrik-intrik itu dibelakangi dengan orang-orang yang banyak punya uang gitu kan, punya kuasa, punya ambisi yang besar. Ambisi yang besar, terus apa ya kak, hasrat lah untuk menguasai gitu. Oke. Itu guys dari Kak Satriani. Udah cepet banget. Oh ya, terakhir satu pertanyaan terakhir deh. Ngomongin pejabat. Itu ada nggak sih kayak pejabat-pejabat di Indonesia ini yang menjadi klien kakak? Ada. Itu apa aja sih yang mereka pengen? Ini aku lupa nyeritainnya. Jadi gini loh kak, setiap mereka datang tuh mereka ganti cover mobil. Oke. Jadi misalnya mobilnya bagus banget ya kayak. Jadi misalnya platnya yang spesial itu. Tapi mereka waktu datang ke aku tuh pakai masker, pakai kacamata, pakai topi, yang orang tuh biar supaya nggak tahu. Nggak tahu itu siapa. Dan dia ganti mobil rental kak. Yang lucu banget tuh. Itu mobil sewaan yang 200-300 ribu gitu loh kak. Biar nggak identitasnya nggak diketahui. Iya. Itu biasanya mereka menginginkan apa sih? Nerawang kayak tadi kakak yang tanya ke aku itu, nerawang, dan mereka ngelihat musuh-musuhnya, aibnya apa yang
kartu yang mereka punya gitu loh. Oke, untuk kegunaan untuk Iya, kepentingan pribadi sih Kak. personal Tapi bukan buat yang aneh-aneh ya Kak. Maksudnya kan kalau kita mau melihat ke orang, kalau memang dia niatnya itu coba buat kepo aja gitu ya, kayak mengetahui mungkin lawannya gitu ya, kayak itu aku nggak apa-apa, aku pasti bantu. Iya. Tapi itu juga berat Kak, jadi banyak yang harus aku lakukan deh Kak, pokoknya sebelum dia datang gitu. Iya. Oke. Aduh, terima kasih banyak Kak Satriani udah banyak ngobrol di Jagat Mistis. Jangan kapok ya. Ya, nanti kita bakal mengundang lagi kalau misalnya request dari tamu jagat, pengen ada Kak Satriani lagi di sini untuk bercerita lagi tentang dunia spiritual, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tamu jagat yang punya cerita-cerita horor, yang punya cerita-cerita mistis, langsung aja DM di Instagramnya Jagat Mistis @jagatmistis.id. Dan jangan lupa kalau misalnya punya kritik dan Jangan saran, julid ya kamu. Sepil nih nanti komen yang sopan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, and follow juga Kak Satriani di Instagramnya apa, boleh dikasih tahu? Satriani PTR2. Satriani PTR2 dan Instagram gue Hidayat Rahmat. Ya, pokoknya follow kita, awas kalau follow ya. Dan sampai jumpa di Saksi Mistis selanjutnya.